Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TKJ semua yang sampai saat ini masih semangat belajar walaupun sudah muak menghadapi materi yang telah diberikan oleh ibu guru kalian. Tapi semoga teman-teman sekalian bisa tetap semangat belajar walaupun dengan ujian dan cobaan hidup yang teman-teman punyai. Intinya kembali lagi dalam tutorial layanan server Debian di mana kemarin kita telah mempelajari tentang DHCP. Sekarang kita menghadapi materi baru yaitu tentang FTP server. Apa itu FTP server? Mari kita ikuti tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum kita memulai praktek instalasi dan konfigurasi daripada FTP server, pertama-tama teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu apa sih itu yang namanya FTP. FTP adalah kepanjangan dari File Transfer Protocol, di mana intinya protokol ini mengatur tentang bagaimana sebuah file atau data bisa ditransfer. Contoh ketika teman-teman punya sosial media, contohlah Instagram, ketika teman-teman ingin mengupload foto teman-teman di Instagram, disitulah terjadi sebuah proses di mana protokol FTP ini mengatur foto teman-teman bisa diupload ke Instagram itu sendiri, sehingga foto teman-teman bisa terpublik atau diakses oleh akun-akun Instagram yang lain. Juga ketika teman-teman mengunjungi sebuah website yang isinya itu seperti file atau data atau foto dan lain sebagainya, kemudian teman-teman ingin mengunduh ataupun mendownload file tersebut, disitulah terjadi proses protokol di mana FTP ini akan mengatur sehingga teman-teman sebagai klien bisa mendapatkan data dari website yang mana website ini berlaku sebagai sebuah server yang menyediakan data-data tersebut. Nah, FTP ini menggunakan dua port, yaitu port 20 dan port 21. Port 20 itu digunakan untuk mengatur bagaimana file ini bisa ditransfer. Port 21 ini digunakan untuk mengatur koneksi antara FTP server dan FTP client. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu apa itu FTP server dan FTP client, singkatnya FTP server adalah sebuah layanan yang diberikan oleh server sehingga pertukaran data ini bisa dilakukan, sedangkan FTP client adalah klien ataupun user yang berusaha untuk mendapatkan data dari server tersebut. Adapun untuk aplikasi layanan FTP server ini sangat banyak sekali, diantaranya contohnya untuk OS Linux ada Pro FTPD, Pure FTPD, dan VS FTPD. Adapun untuk OS Windows ada WinSCP, FileZilla maupun IIS. Karena pada tutorial kali ini kita terkait dengan OS Linux khususnya Debian, maka kita akan mencoba salah satu aplikasi yang ditawarkan oleh OS Linux, salah satunya yaitu VSFTPD, di mana kita akan sama-sama mencoba menginstal, mengonfigurasi VSFTPD termasuk pengujian dari pihak klien apakah FTP ini pada akhirnya bisa digunakan atau tidak. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai dari langkah yang pertama. Baik, pada tampilan ini kita sudah melakukan login sesuai dengan username dan password yang telah ditetapkan ketika Debian ini pertama kali dibuat. Hal yang pertama kita lakukan adalah mengecek terlebih dahulu apakah internetnya sudah terhubung atau tidak. Setelah internet sudah dicek semuanya sudah oke, kita lakukan update pada server Debian dengan mengetik komen apt update sehingga fitur yang ada di Debian tersebut bisa dikembangkan atau diupdate dengan baik selayaknya pada Google Play Store di Android. Adapun jika pada tahap ini sudah dirasa baik, kita lanjut kepada tahap penginstalan VSFTPD dengan komen apt install VSFTPD, kemudian di enter, kita klik Y untuk melakukan install pada VSFTPD. Karena di sini sudah terinstall, maka keterangannya adalah null upgrade, null update, dan lain sebagainya. Setelah melakukan instalasi pada VSFTPD, kemudian kita lakukan penyalinan atau copying pada file konfigurasi untuk VSFTPD dengan komen cp spasi /etc/vstpd.conf, kemudian dispasi lagi dengan komen yang sama /etc/vstpd.conf.org di belakangnya.
Setelah selesai menyalin dan mengcopy file konfigurasi untuk PSTPD, kemudian kita lanjut untuk mengecek UEFI status atau firewall. Di sini sudah statusnya aktif dengan port-port yang diizinkan mulai dari SSH dan port-port untuk FTP. Nah, setelah UEFI statusnya ini sudah kita pastikan aktif, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan user untuk kepemilikan daripada FTP server dengan command add user dengan nama yang kita inginkan. Di sini kita memakai nama TKJA sebagai bahan pembelajaran. Nah, setelah user TKJA ini kita tambahkan, si Debian ini akan meminta password dan nanti si klien jika ingin mengakses FTP yang kita punyai, maka klien akan memasukkan user dan password sesuai dengan yang telah kita tetapkan pada tahap ini. Nah, selanjutnya di sini ada opsi untuk menambahkan nama lengkap. Nah, di sini teman-teman kalau ada pilihan seperti ini, teman-teman isi saja dengan nama teman-teman. Misalkan dalam hal ini di nama lengkap saya menggunakan nama saya sendiri, yaitu Maulana Raffi. Nah, kan di sini sudah diketik. Nah, di sini ada beberapa informasi yang mungkin ini opsional menurut teman-teman aja, apakah perlu diisi atau tidak. Jika perlu diisi ya silakan diisi, tapi jika tidak ingin diisi bisa langsung di enter. Seperti misalkan di sini saya menambahkan nomor ruangannya yaitu 02, kemudian telepon kantor saya kosongkan, maka langsung saya enter. Demikian juga informasi-informasi seperti telepon rumah dan informasi lain-lain juga kita kosongkan saja. Nah, di sini akan ada konfirmasi is the information correct. Jika kita sudah yakin informasi ini benar, kita ketik saja Y kemudian di enter. Maka setelah kita melakukan penambahan user untuk FTP, maka dapat dipastikan user telah selesai ditambahkan dan kita dapat lanjut ke tahap berikutnya. Oke, setelah user telah kita tambahkan beserta informasi yang kita input di dalamnya, kita buat direktori seperti folder baru, dimana di sini kita ketik command mkdir /home/tkja/ftp untuk membuat folder di dalam folder home yang di dalamnya ada folder tkja, yang mana di dalamnya ada folder ftp. Kemudian kita masuk ke dalam direktori dengan mengetik cd/home/tkja/ftp. Kemudian di dalam direktori tersebut kita tetapkan kepemilikannya dengan command chao